Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Ali Altab. Kali ini saya ingin mereview satu mesin las ya teman-teman. Ini adalah Izumimo 120 ya. Katanya ini adalah 450 watt. Ya, benar nggak dia bisa mengelas di daya listrik 450 watt ya. Jadi kali ini saya ingin berbagi ya teman-teman. Ini ya, berbagi pengalaman penggunaan saya menggunakan Izumimo 120 ya. Mesin lasnya ini cukup bagus ya teman-teman, bagus banget menurut saya. Untuk pengelasan juga enak. Terus di sini ada indikator-indikatornya bagus banget ya. Kayak gini ini mudah banget dipahami ya teman-teman ya. Sini juga nanti kalau kita nempel gitu ya, nanti dia akan nyala, panasnya itu akan redup. Biasanya kan kalau nempel terus kebakar terus si kawat lasnya ya. Kalau ini enggak, jadi begitu suhunya udah nyampe ke batas maksimal dia akan mati sendiri. Dia ada indikator untuk memberhentikan panasnya ya teman-teman. Nah, tapi kali ini saya bukan untuk membahas mesin las ini ya. Jadi saya akan membahas berapa daya watt yang teman-teman butuhkan untuk mesin las di 450 volt ampere ini ya teman-teman. Benar nggak dia bisa dinyalakan di 450 volt ampere ya teman-teman? Itu menurut saya bisa ya, karena saya udah coba, ini bisa untuk dinyalakan dalam beberapa detik saja ya, tidak bakalan lama. Dia cuma nyala aja, nggak bisa buat dilasin ya. Jadi buat pas dia mau ngelas langsung cep mati ya teman-teman. Lalu berapa volt ampere yang dibutuhkan dalam listrik rumah? Saya pertama pasang kWh itu 900 volt ampere ya teman-teman, 900 volt ampere dengan harapan 450 watt mesin ini kuat untuk mengelas ya. Setelah saya pasang ternyata ya benar, untuk menyalakan masih tetap hidup. Saya las satu kali nggak jepret ya, 2 kali, 3 kali, 5 kali langsung jepret teman-teman ya. Jadi tidak kuat di daya 900 watt ya teman-teman. Terus ada dari ya biasa dari PLN ininya, oknum-oknum PLN gitu ya, yang menawarkan dengan NCB rakitan. NCB rakitan ini harganya 300.000 ya, 300.000 dia yang pasang sendiri. Katanya 300.000 itu untuk biaya kode yang akan dia dapat dari oknum PLN yang di dalam untuk penggantian NCB rakitan tersebut ya teman-teman. Nah, pas saya coba memang dia bisa bertahan pas kita ngelas itu santai 5 menit lah ya, 5 menit kita ngelas, tahu-tahu langsung mati ya. Di pulsanya itu tertulis ya, indikatornya itu tertulis 04 berlebih itu, 04 berlebih, dan orangnya udah nggak ada, udah pulang gitu ya, yang oknum tersebut udah pulang ya. Akhirnya saya ya udah nggak masalah. Emang si NCB-nya nggak jepret, cuman di situ karena saya token ya, pulsa itu, jadi dia punya batasan sendiri. Jadi kalau pemakaian yang terlalu berlebih dari batas si token ini, misalnya saya 900 watt, terus saya pakai buat ngelas itu lebih dari 900 watt ya, itu akan langsung mati sendiri ya teman-teman, langsung ngetrip ya si NCB-nya. Jadi langsung ada keluar tulisan 04 berlebih ya, kalau nggak salah ya teman-teman itu. Jadi amannya berapa watt untuk si mesin las yang mini ini 450 watt? Amannya itu di 1300 volt ampere ya teman-teman untuk daya listriknya. Itu untuk listrik pulsa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai meteran yang zaman dulu yang bukan pulsa, mungkin bisa ya teman-teman diakalin menggunakan NCB rakitan. Cuman pengalaman saya ya teman-teman, nanti suatu saat kalau teman-teman sering menggunakan mesin lasnya, misalnya terus menerus nih teman-teman ya, ngelas seminggu sekali atau
seminggu 3 kali teman-teman ngelas, nanti akan ada data di di pusatnya teman-teman ya, di PLN pusat ya. Seperti saya dulu sama kayak gitu, ada data di sana dan akhirnya datang orang PLN ke sini ngecek, terus kita kena denda ya teman-teman. Kemarin tuh saya kena denda 1.200.000 dari sebetulnya itu 2 juta. Cuman karena di sini nggak ada perlanggaran, ya mungkin karena yang ngeceknya juga ada oknumnya juga. Jadi yang pengeceknya adalah oknum PLN yang masang NCB rakitan, makanya sama dia, oh nggak apa, aman. Gitu. Cuman di sana di data PLN-nya itu berlebih, ya pemakaiannya harusnya cuma 450 volt ampere, ternyata pemakaian kita ini lebih dari 450 volt ampere itu teman-teman. Nah itu sebetulnya saya nggak tahu, soalnya ini kan listrik dari orang tua saya ya, almarhum bapak saya. Ternyata bapak saya udah ganti pakai NCB rakitan gitu ya. Ini hanya berbagi aja ya teman-teman. Jadi intinya untuk teman-teman menggunakan kalau pengen enak melasnya, menggunakan las yang ini 450 watt ya, 450 watt itu enaknya di 1300 volt ampere ya teman-teman. Jadi harus dinaikkan ke 1300 volt ampere. Jadi enak nanti kita ngelasnya, nggak sering jepret, terus nggak turun dayanya, terus lasalnya pun lebih matang ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau sering ngelas ya teman-teman bikin aja siup ya, atau surat izin usaha ya teman-teman, usaha untuk pengelasan. Ketimbang teman-teman mencuri daya listrik dari PLN menggunakan NCB rakitan, lebih baik teman-teman menggunakan ini ya, yang kecil 450 watt dan daya listriknya 1300 volt ampere ya teman-teman. Dan teman-teman bikin siup dulu sebelum bikin ke 1300. Karena apa? Nanti teman-teman dapat yang namanya izin usaha. Nah, nanti dapat subsidi ya teman-teman. Jadi si pengeluaran teman-teman untuk biaya listrik itu lebih murah teman-teman ya. Karena kalau 1300 volt ampere itu teman-teman dapat dari per kWh-nya itu cuman 900 perak ya teman-teman per kWh-nya. Jadi lebih murah ya, dengan menggunakan siup ini. Yang penting teman-teman daftar dulu sana ke PLN, minta Pak saya bikinin kWh yang subsidi ya. Sini saya punya siupnya atau surat izin usahanya ya, surat izin usahanya bikin, langsung nanti sama dia dicek bisa atau enggak untuk untuk usaha pengelasan ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Mungkin segitu aja video berbagi tentang mesin las ini ya. Jadi teman-teman intinya kuatnya di 1300 volt ampere ya teman-teman. Jangan gunakan di 900 volt ampere karena mungkin bisa dipakai beberapa, cuman nanti akan jepret ya teman-teman, tetap jepret. Jadi amannya di 1300 saja teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video berikutnya. Kita akan berbagi pengalaman-pengalaman saya di channel Ali Altaf ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.